Hi, welcome back to Maker Diary. Oke, hari ini saya mau buat DIY seputar robotik lagi. Kalau kalian sudah ikut dengan channel ini lama, kalian pasti tahu kalau ini adalah DIY robot saya yang ketiga di channel ini ya. Nah, saya sebelumnya sudah buat robot ini, yaitu Dash, dan satu robot ini, yaitu robot Dove. Nah, biasanya kalau saya mau buat DIY robot, saya selalu mikir buat robot yang fungsional atau yang fun, ya, yang emosional. Nah, kali ini saya putuskan buat robot yang fun aja, yang emosional. Dan saya mau buat robot bipedal. Bipedal itu berarti robot yang berjalan dengan dua kaki ya. Seperti manusia gitu, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita, let's go DIY. Oke, setelah tadi saya print buat 3D parts-nya, sekarang saya mau lanjut ke bagian elektronik yang akan saya pakai di project hari ini. Yang pertama, ini adalah board microcontroller yang kita pakai. Ini mirip seperti Wemos D1 Mini ya. Nah, tapi ini bedanya, ini core-nya adalah ESP32. Jadi mungkin kalau search cari aja Wemos D1 Mini ESP32. Jadi bukan pakai ESP8266 yang versi sebelumnya. Ini pakai ESP32, jadi sudah ada WiFi beserta Bluetooth di dalamnya. Berikutnya adalah sebuah charge dan discharging board buat baterai dengan kode J5019. Selanjutnya ini adalah sebuah TOF sensor dengan kode VL53L0X. Ini selanjutnya adalah sebuah peer sensor dengan kode HCSR505. Nah, untuk sumber energinya kita pakai dua buah baterai ini yang umum dipakai di vape biasanya ya, yaitu baterai 18650 dua buah. Nanti kita akan susun secara paralel. Selanjutnya untuk penggeraknya kita pakai servo ini MG90S yang pakai metal gear ya. Coba diperhatikan baik-baik, tipe kabel yang saya pakai di sini adalah kabel yang dari sudut, karena sekarang kelihatannya ada dua macam ya, yang kabelnya dari samping dan kabelnya dari sudut seperti ini. Saya pakai yang kabelnya dari sudut seperti ini, oke? Terus selanjutnya ini adalah switch on off yang umum sih. Kalian kalau mau cari, ketik aja switch on off 7x7 karena ukurannya 7 mili x 7 mili ya. Dan selanjutnya ini adalah parts yang optional ya, pilihan aja. Saya belajar pakai PCB seperti ini, yang lubang-lubang seperti ini buat supaya rapi aja ya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai dan nggak punya juga, mungkin repot buat nyarinya, kalian bisa solder aja langsung kabel-kabel. Tapi di sini saya coba pakai ini. Jadi ini optional aja, kalian boleh pakai atau enggak. Ukurannya seperti ini. Nah, kalau kalian pakai PCB tadi, kalian juga bisa pakai ini, yaitu konektor jumper seperti ini. Nanti buat supaya connect buat servonya ini jadi lebih gampang, oke? Oke, saya lupa buat mention satu part ini. Ini adalah sebuah layar OLED yang bisa saya pakai, yaitu OLED dengan driver SSD 1306. Saya pakai dua buah ya. Oke, sekarang ayo kita lanjut ke bagian solder dan juga wiringnya. Let's go! What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now, you make my day. Never more will dreams expire. Keep it burning, baby. Got this fire on my head, and don't dare to let go. 'Cause each day for you, my love will grow. When you're not here,
out your name. Feels like a heart attack and you can fix the pain. Without you I will never be the same again. It's you running through my veins. Your love runs through my veins. Oke, ini dia hasil wiring buat project hari ini. Di sini ada 2 buah layar OLED, terus di sini ada microcontrollernya yaitu SP32. Ini ada peer sensornya HCSR 505. Dan di sini ada sensor jaraknya juga. Ini baterainya saya susun secara paralel ya, bukan seri. Jadi saya paralelkan baterainya. Terus ini ada charging dan discharging boardnya. Terus ini ada switch on off-nya untuk menghubungkan power ke boardnya. Dan ini adalah sebuah PCB yang saya buat untuk mempermudah aja ya, supaya rapi. Kalau kalian nggak mau pakai juga boleh sih, terserah kalian aja. Yang penting wiringnya itu seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga buat set charging dan discharging boardnya supaya outputnya itu 5 volt, karena ini ada potentiometernya. Bisa kalian tinggal putar aja nanti di bagian potentiometernya. Kalian bisa putar sampai dia 5 volt baru kita jalankan, oke? Karena sistemnya butuhnya 5 volt, sedangkan board ini bisa mensuplai antara, kalau nggak salah, 3 volt sampai 12 volt, oke? Jadi kalian mesti set dulu, oke? Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagian assemble-nya. Di sini tadi saya belum kelihatan buat servonya. Servonya nanti connect-nya pakai konektor seperti ini biar lebih mudah ya. Jadi konektor servonya nanti seperti ini. Oke, jadi bisa mudah dicabut pasang. Jadi saya tinggal assembly dulu bagian parts-partsnya. Setelah itu akan saya konekkan servonya. Sekarang kita lanjut ke bagian assemble-nya. Let's go! What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now, you make my day. Never more will dreams expire. Without you, I will never be the same again. It's you running through my veins. Your love runs through my veins. Your love runs through my veins. I'll never be the same. Oke, setelah tadi kita selesai buat DIY elektronik dan juga robotnya, sekarang waktunya kita buat upload script yang sudah saya buat ya. Pertama, buka aja link GitHub yang sudah saya kasih di deskripsi video. Oke, buka di browser kalian. Setelah itu download aja yang bagian ini ya, yang zip Maker Diary bipedal robot yang zip ini. Oke, download aja, dia dalam bentuk zip. Setelah itu kalian bisa ekstrak aja, dalamnya ada folder namanya final. Oke, setelah download tadi sudah diekstrak dan di dalamnya ada file folder ya, folder final.ino. Di dalam folder tersebut ada file.ino-nya. Bisa kalian buka pakai Arduino IDE, dibuka aja, di open gitu. Oke,
Setelah itu di sini kalian bisa lihat tampilan seperti ini. Nanti ada include di atas ini untuk library yang dibutuhkan, ESP32 Servo, Arduino, UEG Tulip. Kalau kalian belum install, silahkan diinstal dulu. Caranya bagaimana? Silahkan di Google aja. Paling gampang sih belajarnya dari video YouTube ya. Udah banyak kok juga, nggak terlalu susah juga. Tinggal download dan diinstal aja zipnya. Nah, setelah itu yang perlu kalian perhatikan yaitu bagian TOS sensor yang pertama. Nah, karena TOS sensor ini adalah sebuah sensor analog, jadi walaupun sudah mereknya sama dan jenisnya sama, kadang-kadang punya sensitivitas yang berbeda. Dan karena itu kalian harus sesuaikan nilai-nilainya seperti ini ya. Yang ada di sini harus disesuaikan kayaknya, tapi mudah-mudahan nggak perlu sih, coba aja. Kalau misalnya behavior-nya robotnya kurang bagus, mungkin ini perlu disesuaikan. Seperti ini contohnya kayak hand pad distance, ini variabel hand pad distance saya tulis 33 karena range yang saya dapat seperti itu. Ini adalah jarak kalau kalian pad mulut dari robotnya, langsung dipegang mulutnya gitu di lubang sensornya, ini jaraknya 33 kalau saya ya. Dan ini untuk mendeteksi kalau kita pet robotnya. Jadi kalau kita pet robotnya nanti akan ada action balasan dari robotnya seperti apa. Dan selanjutnya kayak ini juga wall avoidance distance. Ini saya tulis 59. Ini adalah jarak maksimal terdeteksi kalau di depannya ada dinding gitu. Saya tulis di sini ya di komennya, range detect when hit wall. Jadi sebenarnya komen-komennya tinggal dibaca aja, sudah jelas gunanya buat apa ya variabel-variabel ini. Kalian tinggal sesuaikan aja 3 variabel ini untuk bagian TOS sensornya supaya behavior robotnya itu bisa lebih akurat buat sensor kalian. Dan selanjutnya untuk bagian servo yaitu ini ada right wing servo, left wing servo. Ini juga sama seperti TOS sensor tadi, walaupun sebenarnya tipe servonya itu sama, sudah mereknya juga sama, tapi tiap servo itu punya range yang berbeda-beda. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Dan di sini juga nama variabelnya juga sudah jelas. Di sini saya tulisnya right wing open, berarti ini adalah posisi servo untuk sayap sebelah kanan saat dia terbuka, yaitu 180 kalau di servo saya. Dan kalau di bawahnya juga ada right wing close, berarti ya servo sebelah kanan buat sayap. Kalau dia tertutup, jarak posisinya adalah posisi 100, seperti itu. Kalian bisa baca aja variabel-variabel ini. Tinggal disesuaikan aja nanti. Oke, nggak terlalu susah kok. Dan mudah-mudahan sih nggak perlu diedit ya, tapi kayaknya pasti perlu. Dan kalian tinggal sesuaikan aja pelan-pelan. Oke. Nah, setelah semua sudah sesuai, sekarang waktunya kalian buat ganti dulu boardnya menjadi di tools ya, tools board ganti menjadi Wemos D1 Mini ESP32. Oke, kalau kalian belum install, silahkan diinstal. Caranya gimana? Sekali lagi lihat aja di YouTube, sudah banyak soalnya. Setelah itu jangan lupa juga buat rubah portnya sesuai dengan port USB yang connect ke laptop kalian. Kalau kalian sudah connectkan port USB-nya ke laptop dan juga microcontrolnya, biasanya di sini ada pilihannya port berapa aja. Oke. Kalau semua sudah oke, kalian tinggal verify aja. Kalau misalnya kalian sudah install semua library-nya, biasanya tidak akan ada error. Dan kalau semua tidak ada error, sudah oke, silakan konekkan microcontrolnya dengan micro USB, yaitu SP32 mini, yang port yang ini ya. Oke, setelah itu tinggal di-upload dan tunggu proses uploadnya selesai. Begitu proses uploadnya selesai, kalian bisa cabut aja. Dan sekarang kita akan coba bagian demonya. Let's go! Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian robotnya. Yang ini adalah sebuah peer sensor, terus 2 buah layar OLED di bagian mata. Di bagian mulut ada sensor jarak TOF ya. Di bagian belakang, di sini ada switch on off. Ini adalah microcontrollernya. Dan ini adalah port buat charging robotnya. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ke bagian movementnya. Kita nyalakan dulu ya. Oke, setelah nyala kita bisa lihat robot ini punya 4 pergerakan navigasi dasar. Yang pertama itu gerakan maju seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kemudian berikut ini adalah gerakan mundur.
Dan berikut ini adalah gerakan putar ke kanan. Dan ini adalah gerakan putar ke kiri. Nah, oke, itu tadi semua gerakan dasar untuk navigasi yang dimiliki robot ini. Cukup simpel ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian behavior-nya. Oke, saat baru pertama kali dinyalakan, robot akan masuk ke dalam mode sleep. Lihat matanya tertutup ya. Setelah ia mendeteksi adanya gerakan dengan peer sensor yang ada di kepalanya, maka robot akan pelan-pelan bangun dan masuk ke mode rest. Seperti yang kalian bisa lihat ini ya. Sensor gerak yang saya pakai di robot ini yaitu HCSR505 perlu waktu cooldown ya. Jadi kita tidak bisa cek pergerakan berkali-kali dalam satu waktu. Perlu waktu untuk istirahat sebentar supaya hasilnya akurat. Nah, ini dia telah bangun dan masuk dalam mode rest. Dalam mode rest ini dia akan kembali mengecek untuk pergerakan apa ada atau tidak. Setelah terdeteksi adanya gerakan, maka robot akan masuk ke mode random movement. Random movement ini dia akan bergerak maju, mundur, kiri atau kanan, random aja ya. Jadi seperti pet pada umumnya. Dengan sensor jarak yang ada di mulutnya, robot ini akan mendeteksi apa di depannya ada dinding atau tidak. Bila terdapat dinding dideteksi, maka dia akan mundur 2 langkah, dan setelah itu random memilih putar kiri atau putar kanan untuk menghindari obstacle yang ada di depan. Dengan sensor jarak, ia juga bisa mendeteksi kalau di depan tidak ada lantai untuk sebagai pijakan, maka dia akan mundur, menghindar 2 langkah ke belakang, dan lalu random juga memilih putar kiri atau putar kanan. Nah, sensor jarak ini juga berfungsi untuk mengecek apakah kita melakukan pet, yaitu menaruh jari kita di depan mulutnya, dan dia akan bereaksi mengeluarkan emosi senang ya, seperti ini. Oke, itu tadi semua action yang bisa dilakukan oleh robot ini sesuai dengan script yang saya kasih. Sebenarnya kalian bisa improvisasi juga dengan memanfaatkan trigger dari sensor-sensor yang ada, yaitu sensor jarak ataupun sensor gerak yang ada. Bisa di-trigger dengan servonya sesuai dengan keinginan kalian ya. Itu yang script yang saya upload ini cuma sebagai contoh aja tentang apa yang bisa dilakukan. Oke, ini dia hasil dari DIY hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau dilihat mirip dengan toko tokusatsu ya, Ultraman. Jadi saya putuskan buat namain robot ini Ultra Chicken. Oke, sekian dulu buat video hari ini. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel Maker Diary. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video hari ini, bisa taruh di kolom komentar di bawah. Untuk list part, terus juga script Arduino-nya, dan juga 3D part-nya, bisa kalian download. Linknya ada di deskripsi video seperti biasanya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!